Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di Modu Channel. Salam satu tujuan untuk masa depan yang lebih gemilang. Oke, kali ini pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial. Bahkan ini salah satu mungkin pelopor yang di masa depan insya Allah bakalan sukses ini. Kita sambut Shehan. Nama lengkapnya Muhammad Shehan Yuandika. Muhammad Shehan Yuandika. Oke, mantap. Untuk sekarang kabarnya gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Sehat juga. Intinya performa optimal buat Modu Channel. Alhamdulillah. Mantap. Kesibukan sekarang apaan? Untuk kesibukan? Aku sendiri kesibukan sekarang kerja. Karena emang dari awal tuh nggak lanjut kuliah, cuman karena nggak lanjut kuliah jadi bisa spesifik buat ngembangin terutama seni sulap. Oke. Gitu, dan juga ini lagi sibuk-sibuknya lagi ngembangin show kedua. Oh. Gitu. Jadi kan kemarin habis buat show sulap, belum pernah dengar kan show Iya. sulap di Pacitan. Iya, betul. Kan biasanya dangdut, Iya. akustik Iya, gitu betul, kan. betul. Makanya ini lagi fokus ngembangin terutama show kedua ini. Yang show pertama itu kalau nggak salah di OVJ itu ya? Betul, di OVJ. Oh, iya, betul. Iya, di OVJ Cafe. Oh, oke. Aku kemarin dapat info itu dari teman-teman pramuka. Dari teman-teman kita. pramuka. Heeh. Aku dapat kabar itu di situ. Kaget aku. Gila nih orang. Sumpah. Soalnya di Pacitan itu yang namanya sulap ya. Betul. Belum terkenal. Betul banget. Terus betul banget. Paling kok setahu ya yang paling kayak megang sulap itu masih kenal Pak Burhan. Kenal. Nah, iya, Kenal. itu kan salah satunya. Iya, betul. Aku baru ketahui itu. Iya. Yang kedua, nih. Oh, Masternya. Gila, kalian loh. Soalnya aku juga gimana ya, salut sama kamu ya. Maksudnya kamu itu berani mengambil jalan yang beda. Betul. Betul. Banyak yang bilang juga seperti itu. Soalnya kan Pak, teman-teman kelihatan aja. Soalnya banyak yang kebanyakan ya alhamdulillah di teman-teman kita kan juga kuliah. Betul. Tapi kok kamu gila. Iya. Berani ambil resiko. Maksudnya kan ya masih 50-50 kan. Iya, betul sekali. Belum, betul banget. maksudnya masih jarang dikenal, masih betul. awam banget untuk orang-orang, terutama di kota Pacitan ya. Betul. Iya. Jadi itu yang salah satu tantanganku sendiri sih buat ngembangin seni sulap di Pacitan. Terutama balik lagi yang aku bilang karena aku istilahnya nggak kuliah, aku jadi bisa ngebangin sesuatu yang aku suka, yang aku bisa kembangin dalam diri sendiri, hobi, dan bisa dibilang juga menghasilkan. Ya, tadi betul. bisa show juga, Betul, bisa bikin orang happy, bisa bikin orang istilahnya make a brand juga. Jadi gitu. Jadi misalnya kalau lo denger Shehan, lo pasti klik sulap. Gitu. Keren. Wah. Nah itu kenapa kok tertarik ngundang kamu Han ke sini? Soalnya Gimana gitu? menurutku juga kamu itu kayak spesial sih maksudku. Maksudku itu kayak orang yang berani menggebrak gitu. Maksudnya berani membuat suatu pelopor, terobosan baru, pelopor bukan pengekor kan, kayak gitu kan. Wah mantap. Itu jadinya kalau aku kayak wah kayaknya menarik nih kalau diundang ke sini. Karena aku juga lihat betul yang tadi kayak yang kamu bilang soal kayak Pak Burhan atau yang lain-lain, aku juga punya kenalan seperti Mas Beni. Itu kebanyakan terutama kalau di sulap Pacitan itu lebih ke badut sulap. Oh iya, betul. Bukan mengenyampingkan pekerjaan itu ya. Maksud aku dalam konteks seni sulap, sulap itu nggak cuma badut loh. Iya, betul. Gitu. Ada juga sesuatu yang bisa dikasih lihat ke penonton atau ke audiens. Kalau sulap itu nggak seremeh dari permainan untuk menghibur anak kecil. Betul. Seperti itu. Kalau aku ngutip dari kata-katanya Deddy Corbuzier ya, yang salah satu juga mantan master ya sulap itu. Mentalis banget. Sulap itu kalau Deddy Corbuzier itu dulu pengen jadi pesulap itu gara-gara di dalam sulap itu ada sesuatu yang itu di luar imajinasi manusia. Betul. Nah, betul banget. Maksudnya kalau di logika itu nggak bisa. Iya. Nah, kayak gitu. Aku sumpah kalau kamu nanti benar-benar di masa depan ya benar-benar jadi amin. Semoga. Wah, aku dukung benar. Iya. Yakin. Semoga nanti bisa, terutama di Pacitan. Banyak teman-teman bilang gini, kamu tuh ngembangin sulap di Pacitan salah. Harusnya di luar. Ada yang bilang itu. Ada teman-teman yang seperti yang mungkin maksudnya mendukung, tapi jadi misalkan teman-teman bilang kayak kamu tuh kalau ngembangin sulap di Pacitan tuh salah, harusnya di
kota-kota besar Oh, seperti Jogja. maksudnya konteks Solo. tempatnya. Iya, konteks tempatnya. Kalau aku mikirnya malah sebaliknya. Karena gini, kalau misalkan di Jogja itu sudah ada komunitasnya. Oh, udah ada. Sudah berkembang. Di Solo pun sama, di tempat-tempat di luar kota-kota yang di luar Pacitan istilahnya. Itu sudah mulai berkembang, sudah mulai. Intinya udah ada eksistensinya. Sedangkan di Pacitan, ya ini dia yang harusnya jadi tantangan. Iya, betul, sebagai seniman, nggak cuma sulap ya, maksudnya di luar apapun itu kita harus bisa ngeksplor apa sih yang bisa diangkat dari Pacitan, bisa apa yang bisa dikembangin. Karena kalau misalnya nggak kita, siapa lagi? Betul. Itu lagi. Mantap. Betul. Jadi itu yang aku rasain sih. Mantap. Nah, ngomongin soal sulap ya ini ya. Iya. Pastikan ada rintangan, Betul. ada kisahnya gimana kok kamu tiba-tiba terjun. Aku itu tahu kamu pertama kali main sulap itu dulu Di sekolah. depan kelas IPS apa IPA ya? Yang dulu itu. Iya betul. Sama Aku Aji. sering kok main Sama Aji itu. close up gitu Nah, di itu. teman-teman. Aku tahu itu. Tapi kok wah gila jadi Kok nyata jadi loh. dikembangin? Akhirnya betul. cuma hobi atau iya, cuma- betul. iya, betul, paham, Gila. paham. Nah, itu gimana ceritanya itu? Awal mula kenapa kok Iya. tiba-tiba suka? Kan tadinya kamu kan kayak Sehan itu teridentikannya malah ke pramuka. Iya. Iya. Kok Iya, bisa? oke. Ah, Lebih ke organisasi iya, gitu ya. betul. Mungkin sebelum masuk ke situ kayak kita bakal tarik ulur dulu ke pengertian sulap. Oke, siap. Jadi biar kita sama-sama ngerti, Sama-sama sama-sama satu iya frekuensi teman-teman juga. di sini, teman-teman channel TV juga lebih paham apa sih itu sulap. Betul. Kalau misalkan balik tanya nih, aku ke kamu. Ya. Sulap itu apa sih? What is magic? Kalau sulap ya? Iya, sulap ya? kita Iya. itu aja ya, apa namanya? Universal aja Iya, ya. betul. Ah, Kalau enggak. dari aku kan sulap itu seni kayak ilusi. Oke. Kayak gitu, tak Iya. setahu. Nah, Jadi seni ilusi. iya. Oke. Mungkin bagi orang kebanyakan kalau misalkan dikasih pertanyaan seperti ini, sulap itu apa sih? Banyak yang bilang sulap itu tipuan. Oh iya. Sulap itu kecepatan tangan, sulap itu betul, ilusi, betul. sulap itu kebohongan. Iya, betul. Ya. Ya. Tapi pada dasarnya ini jawaban yang menurutku paling masuk dalam pengertianku. Jadi pernah dijelasin sama Demian terutama. Dia pernah bilang, apa sih itu sulap? Jawabannya adalah sulap itu adalah seni. Udah, Udah itu doang. no more no less. Magic is art. Kenapa dibilang seni? Karena di sulap sendiri itu banyak banget seni di dalamnya. Seperti seni tari, Oh iya. seni betul, public betul. speaking, seni panggung, seni teater kan salah satunya. Ada seni musik juga Iya, karena ada ada. pengiringnya dan segala macamnya. Jadi magic is art. Udah gitu aja. Tapi menurut aku sulap itu lebih dari itu. Kalau kata Deddy Corbuzier di salah satu show-nya The Mentalist, dia pernah bilang magic is science. Di saat kamu tahu caranya. Oh iya, betul. Di saat kamu nggak tahu cara, itulah jadi miracle. Jadi magic itu benar-benar bisa, sebenarnya dibilang nggak masuk logika iya, tapi di saat kita udah tahu logikanya atau udah tahu cara pemahamannya, this is science gitu loh. Karena kayak kita tuh masuk lab kan aneh gitu ya, Iya, masukin satu unsur ke Iya. ini jadi loh kok jadi ini Kok berubah? iya kok berubah. Iya, sama-sama. Kan kita nggak bisa masuk logika, Iya, tapi betul. ketika kita lebih paham unsur Ilmunya. seperti apa betul, jadi kayak kita lebih mengerti. Oke. Tapi kalau menurut aku sendiri, sulap itu adalah harapan. Kenapa? Harapan, Nah, ya. menarik ini. Harapan di mana kita sebagai manusia ngelihat sesuatu yang mustahil dan tidak masuk logika, ternyata bisa dilakukan oleh manusia. Kayak yang dibilang Deddy Corbuzier tadi. Betul. Oke. Jadi kita bisa dibilang jadi seseorang pribadi yang pantang menyerah Betul. dan tidak mudah putus asa. Oke. Lebih ke situ sih. Mantap, filosofi. mantap. Oke. Sekarang ke kisahmu. Oke. Gimana perjalananmu untuk akhirnya sampai ke titik ini? Betul. Kalau misalkan aku sendiri di sulap itu, aku kenal sulap dari SD, Ki. Malah dari Iya, SD. Dari SD, dari zaman aku di Jakarta dulu. Jadi dulu tuh aku kenal sulap dari bapak. Dari bapak. Malah dari bapak. Dari bapak. Tapi bapak bukan pesulap ya? Iya, iya. Bapak bukan like a magician, no. Iya.
Cuman dia kayak dulu waktu kayak kelas 2 atau kelas 3 SD. Oke. Dia tuh habis pulang kerja. Habis pulang kerja kayaknya dia tuh dapat permainan dari temennya kayak sulap-sulapan basic Oh gitu iya. lah. Sulap koin gitu. Terus bapak bawa permainannya ke anak yang mungkin habis belajar, mungkin habis tahu caranya. Betul. Dibawa ke anaknya. Dan karena aku juga salah satu ya, maksudnya anak tertua dan anak yang paling Iya. paling di itu, jadi kayak dikasih tahu waktu itu sulap koin gitu. Jadi Oke. tapi dulu waktu itu pakai alat bapakku. Oh, ada alatnya. Ada alat ya, jadi kayak tahu nemtek nggak yang bisa Oh ditarik iya, gitu. iya. Jadi dia beli itu ditaruh di gesper buat celana, lalu koinnya ditempelin, lalu ditaruh di tangan seperti ini. Jadi dikasih tahu, sini deh, bapak punya sesuatu. Terus lihat, kamu pernah lihat sulap nggak? Ya tahu cuma di TV gitu. Tapi kan ya bapak mau kasih tahu sulap. Ada koin, ingat ya di belakangnya koinnya itu ada tarikan dari nemtek itu buat bisa orang-orang kerja pakainya. Nah, habis itu kalau misalnya ditutup, Oh iya. dilepas dibuka gini kan koinnya ada Narik. ke belakang, Iya. betul. Oke. Pas itu dibuka hilang di depan mataku langsung dan Iya, itu. betul. Wow. Untuk anak seusia itu ya. Untuk anak seusia itu Iya, dan nggak betul, tahu betul, belum betul. pernah lihat sulap secara langsung. Itu gimana caranya? Dan aku respon waktu itu bukan kayak anak sekarang. Anak sekarang kan Wah, dikasih sulap nih, sok tahu kayak itu ada iya, itunya, itu. Kalau sekarang betul, Si- betul, betul. Kalau aku enggak, aku yang wow, Bener-bener iya iya, keren gitu. Kak, zaman dulu nggak ada, betul. Betul, ini keren banget ini kayaknya kalau gue bawain ke temen lebih keren lagi. Iya, betul. Gitu. Dan aku emang dari kecil emang kayaknya anaknya ekstrovert gitu, terus sering perform, Sering explore. Iya, sering itu. Jadi kayak pengen belajar. Jadi bukan yang sekedar nikmatin, tapi Iya. akhirnya pengen belajar. Terus akhirnya ngerasa ini salah satu seni yang unik menurutku. Oke. Gitu, karena bisa bikin orang tuh ngerasa itu tadi sesuatu yang kayak nggak masuk akal, kok bisa lo lakuin? Gimana caranya? Walaupun emang ada caranya, lihat magic is science, Iya. tapi Untuk kesitunya itu ya itu dia. Kayak kalian pernah nggak sih denger atau tahu kayak Thomas Alva Edison? Betul. Kayak pernah sih, ya kayak kita tuh kepikiran kok bisa ya dia bikin lampu? Iya, betul. Atau misalkan yang lain gitu, penepu-penepu yang lain kok Iya. bisa ya dia kepikiran bikin sesuatu ini. Nah kalau aku sama tapi konteksnya disulap. Iya, betul. Kok bisa ya ada suatu fundamental sesuatu kok bisa jadi seperti itu kayak gitu. Jadi dari SD udah belajar sulap, cuman udah mulai menekuninya SMA. SMA. Ya, SMA ya pas Iya, itu. cuman itu, oke. Udah mulai main close up ke kelas-kelas kayak betul, gitu. betul. Cuman ya dulu kan lebih sering dibully daripada dikagumi. Malah dibully. Dibully karena digangguin sih. Jadi kayak main gitu. Sini aku yang ngocok. Kan hacker gitu pasti sebagai temen kayak udah dikenal dia kan pengen uji kita kadang. Tapi sebagai kita yang masih belajar kayak panik gimana. Jadi lebih banyak gagal ya gitu. Tapi kalau kayak gitu ya, menurutku malah lebih ngelatih mental juga. Betul banget. Betul banget. Kalau anak-anak zaman sekarang kan digituin dikit mentalnya anak zaman sekarang betul. Udah ganti lagi. Iya, dari zaman kita ya. Iya. Zaman sekarang itu mentalnya lah Betul banget. kurang banget sekarang gitu. Nah, di sini maksudku ngundang kamu juga kan namanya Modu Channel. Nah, Modu itu motivasi dan edukasi. Nah, betul. dari sini dari kamu mungkin dari teman-teman yang melihat bisa mendapatkan motivasi. Betul. Nah, dari sini digangguin teman-temannya loh, ngelatih mental. Jadi jangan sampai gimana ya? Digangguin itu enggak maksudnya mereka itu pengen menjatuhkan. Tapi kalau misalnya mereka ada niatan kayak gitu, dari kitanya sendiri gimana menguji nguatnya. Hasil kita sebagai misalkan entah di luar itu konteks sulap ya. Misalkan aku jadi magician atau sulap. Digangguin kita jadi ngerti, ternyata orang bisa mengganggu kita di plan A. Misalnya kita punya plan A nih sampai siap. Dia gangguin di plan B gitu. Jadi kita udah nyiapin. Betul. Ada antisipasinya. Jadi misalkan next kita bawain ke orang yang lain jadi lebih siap. Lebih siap. Oke. Betul. Nah, Man kan mulai perform nih. Nah, mulainya kamu itu berani untuk unjuk show itu kapan? Maksudnya kan show pertama itu kan di OVJ itu. Iya. Sebelum itu adakah kayak niatan gimananya, terus kayak gimana ada nggak? Oke, jadi gini, fun fact, aku kan belajar sulap, maksudnya untuk menekuni sulap itu bisa dibilang
baru, maksudnya belum yang walaupun kenal sulap tuh udah dari lama gitu. Sulap maksudnya untuk bener-bener menekuninya baru beberapa tahun belakangan. Tapi jadi aku kalau misalkan main sulap itu lebih ke street magic. Karena aku basicnya close up magic. Gitu. Jadi sulap jarak dekat. Cuman kalau misalkan aku cuma main street magic kayak misalkan sulap ke orang gitu dan misalkan gratisan apalagi terutama itu. Jadi orang-orang lebih kayak oh ya udah sulap, ya udah keren, udah gitu doang. Dan maksudnya nggak ada karya yang bisa dikasih atau yang bisa diberikan untuk terutama kota Pacitan, gitu loh. Terus aku mikir kayak terutama gini, karena dulu waktu di SMA mungkin kalau kamu tahu, aku anak panggung banget. Iya betul. Segala macam panggung. Pernah juga stand up? Stand up betul. Aku dari panggung stand up, teater sama Dani. Pramuka. Ya Dani juga. Oh Dani ada di sini ya. Oke ada. Iya. Teater juga ya. Stand up, nari, teater, terus musik betul ya sama temanku Villa dulu. Itu pernah maksudnya beberapa kali panggung pernah menjajal seni-seni yang lain. Cuman aku bukan ngerasa, maksudnya kayak baru berpikir ternyata seni sulap aku belum pernah manggung loh. Iya betul. Belum pernah di SMA bahkan pas selesai ini juga belum pernah. Lalu aku iseng aja di Instagram, aku post foto-foto dulu aku perform di Instagram, slide-slide gitu, terus aku kasih caption kurang 1 panggung, sulap. Kamu nanti bisa dilihat ya teman-teman nanti di Instagramku Shehan Andika. Dicantumkan di deskripsi. Nanti situ. Nah di situ ini bisa dibilang mungkin jadi kayak tamparan aku. Nah di situ pas aku bikin caption kurang 1 panggung sulap itu kan bercanda aja gitu kayak gua tuh niatnya bercanda. Pengen aku kan udah bangun branding nih di sosmed tentang sulap. Aku pengen kayak diundang di apalah gitu ada perform sulap. Cuman nah ini dia ada satu tamparan yang bisa dibilang jadi semangat aku buat bikin panggung sendiri. Yaitu adalah pacarku sendiri. Iya. Karena dia komen di postinganku itu, pas banget di postingan itu dia bilang lo nggak butuh panggung, lo bisa bikin panggung sendiri. Oh iya betul. Udah gitu doang. Tapi namparnya bukan main. Kayak bener. Ya sekarang kalau misalkan aku nunggu panggung, sampai kapan buat buktiin? Cuma betul. Iya. Ada tangan. Betul. Jadi kayak ya terus itu pun nggak pasti kan. Iya betul. Sedangkan aku bisa istilahnya aku punya bakat, aku punya sesuatu yang bisa aku pun belajar dan itu ya udah aku putusin dan aku istilahnya juga diskusiin. Oke, kita bikin show. Private concert walaupun konsepnya masih private ya, belum yang magic show yang sampai itu. Cuman itu jadi kayak baby step. Baby step pertama langkah kecil dulu saatnya, tapi itu yang bisa dibilang jadi kayak ngebentuk aku. Oh ternyata seni sulap itu lebih dari yang aku tahu, yang aku rasain gitu. Siap. Dan kenapa show? Maksud aku gini, karena terutama bayar ya. Karena gini, orang-orang tuh terutama netizen atau kayak orang-orang awam mandang seni sulap ya tadi balik lagi ya, seni sulap kan kurang dihargai. Kurang dihargai, kurang luas, kurang dipahami sama orang-orang. Alhasil banyak teman-teman atau banyak orang-orang yang lihat sulap itu tidak menghargai seni sulap. Betul. Kayak contoh tadi ceritaku tadi di SMA, banyak yang gangguin. Iya, betul. Jadi orang-orang tuh ngelihat sulap, pertama kalau misalkan gratisan, itu biasanya ya apa sih? Sini gangguin, sini bisa beneran nggak sih lu bisa sulap di heckler jadinya. Betul. Atau kalau misalnya kita kayak public speaking atau stand up comedy, ada yang kayak nimpal balik. Oh iya. Padahal nggak disuruh. Iya, betul. Kayak kita sebagai diuji aja. Iya, gitu. diuji. Tapi itu dia. Intinya nyepelein lah. Betul. Nyepelein. Kenapa aku bikin show terutama berbayar? Banyak yang bilang kok bayar sih, masa nonton sulap bayar, mahal banget lagi dan segala macam ya untuk Pacitan terutama ya. Itu karena biar lo menghargai sebuah seni. Dan pelajaran yang sesuatu yang bisa dibilang ada perjuangannya di balik itu semua. Betul sekali. Betul sih. Betul. Jadi bisa dibilang
aku pengen ngedukasi juga terutama ke Iya. teman-teman, ke orang-orang buat ayo coba hargai seni. Iya. Apapun itu nggak cuma sulap. Sulap mau itu ada caranya, mau itu nggak ada caranya, ya udah nikmati, itu sebuah seni. Dihargai. Betul. Kayak lu nonton film. Heeh. Betul. Film kan nggak 100% asli. Iya. Lu nonton Avenger Endgame, Di dunia nyata nggak ada. Thor itu nggak ada. Itu semua CGI, itu semua green screen. Iya, tapi betul. lu bayar nonton Dan bioskop menikmati. 50.000, Iya. 70.000 segala macam, lu tonton, lu nikmatin, lu enjoy, pulang dari sana seneng. Iya, betul. Kenapa nggak kayak gitu diimplementasikan ke karya-karya seni yang lain? Betul. Itu ya. aku Mantap. edukasi. Gitu. Betul sih kalau sambil minum nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oke. Silakan. Ya betul juga sih, maksudnya di pikiranku juga kayak orang-orang itu untuk sekarang ya, maksudnya kayak yang dilihat itu cuma hasil. Maksudnya nggak lihat ke belakang kayak gimana perjuangannya, prosesnya sampai ke situ itu gimana. Terus apa yang diperjuangin sampai ke situ itu apa juga kan nggak ada yang tahu. Iya. Dari situ sih. Nah, mungkin dari sini yang nonton semoga aja bisa tersadarkan. Betul. Dari situ. Oke. Iya. Nah, sampai sini kan show pertama nih di OVJ. Nah, Iya. setelah itu ada nggak maksudnya dampak ke diri kamu ataupun dampak ke seni sulapnya sendiri, ada nggak maksudnya setelah show pertama itu? Kalau untuk show pertama bisa dibilang dampaknya lebih ke orang-orang jadi lebih, terutama dari orang-orang di Pacitan jadi kayak lebih apa nih sulap di Pacitan. Lebih kayak, iya tertarik. Betul, lebih apa nih kok ada kok, maksudnya baru pernah Iya. dengar. Terus dampak yang paling signifikan terutama ke orang-orang yang nonton gitu. Jadi kayak ternyata seperti ini show sulap gitu loh, pertunjukan sulap gitu. Bahkan banyak teman-teman yang setelah nonton nge-support, ngedukung kayak kapan nih ada show lagi, kapan mulai ngembangin lagi, mulai itu lagi. Jangan lupa kabarin ya nanti kalau misalkan ada show kedua gitu. Jadi mantap. senang gitu. Jadi ya mungkin kemarin show-nya mungkin lingkupnya kecil di OVJ, cuman beberapa orang. Total ada berapa ya? 25 30 ada kayaknya. Itu terbatas ya, maksudnya tiketnya terbatas. Iya. Jadi nggak yang semua itu apa namanya nggak. Aku kemarin tuh dapat info juga kayak pas tanya tiketnya itu cuma ada beberapa, maksudnya nggak, maksudnya terbatas. Betul, emang dibagi dua, ada yang platinum istilahnya VIP-nya sama yang biasanya yang gold gitu. Total ada 30-an orang yang nonton. Dan kalau untuk konteks karena itu di OVJ Cafe itu udah lumayan penuh, maksudnya penuh karena tempatnya juga nggak yang terlalu besar. Maksudnya aku bilang kayak gini, mungkin kemarin aku performnya di OVJ, tapi nggak ada yang tahu kalau misalkan suatu saat nanti aku bakal perform di Gazebo mungkin atau bisa di jadi tempat yang lain. Ya, Jadi mantap, intinya untuk teman-teman, terutama nggak cuma aku, maksudnya untuk teman-teman ya jangan pernah takut buat ngelakuin sesuatu yang kecil aja dulu. betul. Nanti abis itu perbaikin yang lebih baik di next project gitu loh. Betul. Gak mungkin orang langsung ngelakuin tuh pertama kali langsung Pasti bagus berhasil, tuh. nggak mungkin. Nggak mungkin. Betul. Gitu. Harus berani mencoba dulu. Betul. Mantap. Suka dengan cara wah. Apa? Nah, kan tadi kamu bilang kayak lebih banyak yang tertarik untuk seni sulap. Nah, kamu kedepannya apakah ada kayak rencana, kan kita nggak tahu nih, mungkin ada yang masih malu-malu pengen go show sulap, mungkin kedepannya apakah ada rencana kayak narik temen yang mungkin bisa sulap juga atau yang tertarik sulap juga terus show bareng kayak mungkin show ketiga atau keempat atau kelima lah nanti mungkin ketika nama mudah mulai besar. Amin. Kan otomatis untuk penonton juga lebih tertarik. Nah mungkin apakah kamu pengen jadi pelopornya sulap di Pacitan terus lebih ke goals ke depan ya? Betul, goalsnya. Jadi aku spesifikin ke goals ke depan. Oke. Mungkin kalau goals ke depan aku pengen lebih, kalau untuk show kayak misalkan sama siapa memang udah kepikiran, tapi lebih ke yaitu nanti aja dulu fokus buat ngembangin diri sendiri. Betul. Cuman kalau untuk konteks ke masyarakat, baik lagi yang tadi aku bilang kayak di Jogja sudah mulai udah dari dulu bahkan komunitas Solo dan segala macamnya. Kan di Pacitan belum ada. Maksud aku kalau misalkan di Pacitan udah ada kan udah dari dulu aku ikut komunitas atas nama
Pacitan gitu loh. Betul. Sedangkan ini belum ada, walaupun emang orang-orang yang bekerja sulap itu sudah ada di Pacitan dengan konteksnya tadi seperti badut sulap dan segala macamnya. Mungkin kalau goal ke depan lebih ke membangun komunitas sulap di Pacitan. Jadi untuk anak-anak muda yang di Pacitan yang kayaknya tertarik dan kayaknya buat nyalurin semangat mudanya, semangat passionnya, mungkin kayak daripada yang istilahnya daripada yang gangga, daripada yang istilahnya nongkrong gak jelas, yang mendingan kita kumpul, kita belajar, kita memperdalam ilmu yang mungkin nanti bisa jadi passion, betul, jadi bermanfaat banget. Betul, mantap itu sih. Mantap kan? Yakin. Suka aku. Nah, itu kan goals ke depan nanti. Iya. Untuk harapanmu mengenai seni sulap sendiri ke depannya gimana harapan? Kalau untuk harapanku terutama seni sulap, aku ingin berharap tuh pertama jelas orang-orang yang suka sama passion sulap, terutama dengan aku yang membangun branding di Pacitan, terutama untuk orang-orang di Pacitan ya terutama. Itu lebih kayak ternyata ada pesulap ya di Pacitan. Ternyata ada yang bisa ngembangin sulap di Pacitan. Nggak apa-apa, bisa nanti bisa hubungin, bisa aku bisa kan di Instagram juga ada. Jadi kayak ini intinya udah mulai ngebangun gara-gara udah ada pelapornya. Betul. Jadi kayak kalau misalkan dulu kalau orang mau, apalagi masih awam ya, masih bener-bener nggak ada, kan mau kayak ini bener nggak ya? Ini nggak ada loh orang yang kayak gini juga, kita jadi takut gitu. Sedangkan sekarang maksudnya bukan mau nyombongin ini, maksudnya kayak sudah ada nih orangnya, maksudnya sudah ada yang menekuninya. Kita mulai bangun pelan-pelan. Terus yang kedua lebih ke audiensnya, jadi lebih mengedukasi, terutama lebih mengerti, lebih menghargai, terutama dalam konteks seni, nggak cuma sulap. Seni gitu. Kita menghargai orang yang sudah susah payah bekerja keras buat bisa menguasai sebuah seni yang dia untuk menampilkan seperti itu. Betul. Kadang orang tuh lupa, kadang tuh orang istilahnya hanya lihat yang akhir, nggak lihat jalannya. Betul. Misalkan ada orang bikin show apa gitu atau bikin pekerjaan, misalkan kayak gunting rambut. Berapa guntingnya? 50.000. Loh, mahal banget. Lo tuh bayar bukan hasil potongannya, tapi proses perjuangan gimana caranya bisa potong rambut yang sebagus itu untuk di kepala lo. Gitu loh. Betul. Itu orang yang nggak nangkep kadang. Kebanyakan langsung ke hasil. Betul. Lah aku cuma gini doang, perasaan cuma 10 menit potong kok cuma 50.000. Iya. orang nggak notice itu, orang nggak proses perjuangannya, mungkin kursus, mungkin belajar, jatuh balik segala macam, diomelin customer segala macam. Pun sama sulap pun sama, aku juga seperti itu. Belajar dulu, nyoba dulu ke orang, deliverynya aku perbaiki, ada yang salah dan segala macam, sampai akhirnya jadi sebuah, kalau quote on quote musisi mungkin kayak album, jadi album lalu ku persembahin betul sebagai pertunjukan sulap. Mantap. Tapi sebentar ya, maksudnya mau aku tambahin sedikit. Beda ini yang aku tadi soal musisi ya. Yang aku anehin ya, kalau misalkan terutama dalam konteks sulap atau mungkin stand up comedy sama. Misalnya gini. Kita main sulap nih, misalnya kita main kartu gitu. Aku main kartu sama kamu misalkan gini. Terus kamu udah tahu nih kayak gitu, permainan seperti apa. Lalu misalkan aku main lagi aku misalnya sekarang lagi main di mode channel nih, aku main sesuatu permainan misalkan A gitu ya. Lalu aku misalkan diundang lagi terus memainkan permainan yang sama yang A, pasti kan orang-orang kayak itu udah pernah dimainin tuh di ini, itu basi, lu nggak punya mainan lagi. Tapi itu nggak terjadi sama musisi. Oh iya, betul. Misalkan Anji gitu ya, punya lagu dia bawain ke kota A, kota B, atau bahkan kota A tapi ke tempat-tempat yang beda. Lagunya sama. Nggak ada tuh orang, basi, nggak ada punya lagu lain loh. Betul. Sih, maksudnya ada loh orang-orang yang maksudnya masih belum, mungkin pikirannya mungkin belum nyampe, tapi itu dia yang kita harus edukasi buat teman-teman bisa menghargai sebuah karya seni. Betul. Mantap. Paham tapi maksudnya paham. Kayak gitu. Kayak yang kurang itu
Kalau pinter ya mungkin pinter ya. Iya. Cuma hatinya yang belum. Betul. Nah sebelum ditutup nih, katanya ada persembahan show nih wah di sini wah. Saya merasa terhormat loh dikasih show. Soalnya yang kesini rata-rata nggak ada show-nya. Oke. Terhormat Kita permainan simpel aja ya. Kita permainan simpel aja. Oke. Sebelumnya tahu kartu ya? Iya, tahu. Permainan kartu maksudnya as, sekop segala macam ya, sekop, keriting, diamond. Jadi gini. Di sini aku punya 2 deck kartu nih. Oke. Jadi tapi sebelum misalkan masuk permainan ya, aku bakal bilang kayak gini. Di sulap terutama banyak yang bilang kan ya kalau misalkan aku main sama orang gitu ya, terus aku sulap, terus ya udah keren gitu, ya udah gitu aja. Aku sebagai pesulap dan aku bisa sulap ya udah, ya keren gitu. Cuman konteks yang aku pengen tampilin ke kamu itu terdiri atau bisa dibilang tercetus dari sebuah pertanyaan. Gimana kalau misalkan audiens yang jadi pesulapnya? Kok ngeri ya? Kawan-kawan mode channel. karena aku terinspirasi terutama dari pesulap dari luar. Jeff McBride namanya. Dia pernah bilang gini, pesulap yang baik itu nggak akan bilang gue pesulap lo bukan. Tapi pesulap yang baik itu akan bilang gue pesulap lo juga. Itu premisnya. Jadi kita akan aplikasikan ke permainan ini. Paham ya? Dan di sini aku punya, balik lagi aku punya 2 kartu, ada deck merah dan deck biru. Kamu pilih yang mana? Yang biru aja. Yang biru. Yang biru aja. Nggak mau yang merah? Biru aja. Biru aja. Nggak ada paksaan ya? Kita nggak ada janjian. Berarti yang biru kita pakai, yang merah boleh taruh sini aja, nggak usah. Itu. Kok deg-degan ya? Nggak apa-apa, santai aja. Kosong ya? Kosong ya? Oke. Deg-degan aku sendiri. Untuk formalitas, aku bakal kasih tahu kartunya beda-beda. Beda-beda. Ya. Sekarang gini. Aku bakal ngelakuin revolve seperti ini. Tugas Rizky di sini bilang stop di mana aja. Jadi randomnya pilihan kamu. Kamu bilang stop, aku stop. Tidak ada manipulasi kecepatan di sini. Iya. Bilang stop di mana aja. Stop di sini. Mau nambah nggak? Udah. Sekarang aku bakal kasih kartunya. Kamu hafalin sampai kamu kasih ke kamera juga. Aku nggak lihat. Oke. Ambil. Iya. Lihat. Sudah? Sudah. Sudah ya. Kamu taruh di posisi yang sama. Sekarang aku bakal tumpuk just like that. Paham ya? Sekarang gimana caranya kamu jadi pesulapnya? Percaya bisa sulap kamu? Enggak ya? Karena gini. Aku tanya sama kamu. Tapi hafal kartunya ya? Hafal. Kartunya 5 keriting bukan? Kartu yang paling atas. Bukan, 5 keriting bukan? Yang paling atas? Iya, ini maksudnya kartunya kan aku ambil kartu yang paling atas, 5 keriting kartunya bukan? Iya. Kartunya enggak, ini kartu kamu bukan? Oh, bukan. Iya. Kartu yang paling bawah? Bukan. 3 diamond? Bukan. Bisa jentikin jari enggak, Ki? Oke. Percaya nggak kalau misalkan kamu jentikin jari, kartunya dari posisi di tengah-tengah tadi itu lompat ke atas, ngikutin suara dari jentikan kamu? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Untuk pertama kalinya ya, sebutin kartunya apa? 2 love. Liatin kartu yang paling atas, nggak ada kecepatan tangan di sini. Bismillah. Bener. Sekarang gini. 2 hati. Hati di atas. Aku bakal tumpuk di tengah-tengah. Kelihatan ya? Iya, tengah-tengah. Oke. Jentikin jari lagi. Kalau kamu jentikin jari lagi, dia naik lagi ke atas. Gila. Bener nggak? Salah.
oh kamu kenceng, kamu jentikin jarinya terlalu kenceng. Bener, Kalau misalkan terlalu kenceng dia bukan ke atas tapi ke bawah. Gila. Sekarang gini. Gila. Aku bakal potong-potong kartunya seperti ini. Pikirin satu nama siapa aja. Oke, pikirin satu nama siapa aja bebas. Oke. Boleh saudara, boleh teman, boleh pasangan, terserah. Siapa sebutin? Dani. Oke. Mau ganti atau enggak? Enggak. Oke. Ejaan Dani itu seperti apa sih? D A N I. Gitu ya? Ya. Sekali lagi, mau diganti atau enggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Mau aku potong lagi atau enggak nih? Enggak usah ya? Yakin ya? Yakin. D A N I. D, lihat ya, enggak ada kecepatan tangan. A N I. Yakin ya? Yakin. Kalau misalkan kamu yakin, harusnya kartu ini itu kartumu. Ini aku pindahin dulu ya. Ini lihat, aku pindahin ya. Aku pindahin dulu ke bawah. Kalau misalkan ini benar, berarti harusnya kartumu. Buka sendiri. Kasih tahu kamera. Boleh. Keren. Bener ya? Sekarang gini. Good show. Untuk terakhir kalinya, dua hati akan aku tumpuk di tengah-tengah seperti ini. Sekarang gini, aku minta sama Rizky buat imajinasikan, ambil kartu dua hatinya, diambil, imajinasikan aja, nggak usah diambil beneran ya. Jadi imajinasikan kamu ngambil kartu kamu nih dua hati, lalu kamu yakinin, kamu lihatin kartunya, yakin itu dua hati, lalu kamu pindahkan ke deck yang merah. Paham sampai sini? Paham. Coba. Kamu imajinasikan kartu itu dua hati, kamu lihatin dulu kartunya, fokus itu dua hati, betul? Lalu kamu pindahkan ke kartu tumpukan deck merah, betul? Jentikin jari kartunya. Oke, sekarang aku minta sama kamu buat sini. Aku bakal jalanin revolve sekali lagi satu kartunya yang biru ini. Tugas kamu cari dua hati ada atau tidak. Paham ya? Paham. Kalau misalkan ada, kasih tahu ada. Kalau misalkan nggak ada, bilang nggak ada. Oke, go. Aku bakal usahain sepelan mungkin. Dua hati ada atau enggak? Nggak ada. Mungkin sekali lagi, mungkin kurang detail. Oke. Ya, sekali lagi. Dua hati ada atau enggak? Nggak ada. Oke, ini kita singkirin dulu ya. Oke. Sekarang aku minta sama kamu. Tadi kita buat for your information, aku nggak megang sama sekali ya. Sama sekali nggak. Dan itu jauh dari aku. Aman ya. Aman. Dan nggak dibuka sama sekali, sama kamu juga nggak dibuka kan? Nggak. Dan aku minta sama kamu buat dibuka kartunya pertama kalinya. Ya, dibuka nggak apa-apa, dibuka. Lalu aku minta kamu spread kartunya gitu di meja. Nggak apa-apa dibuka semuanya, diambil. Ya. Ini ya. Dibalik face down. Ya. Iya betul. Lalu ditarik aja pelan aja. Pelan. Wah, gila. Lihat ya, semua kartunya merah. Berada satu kartu biru, ambil kartunya. Wah, gila. Betul ini ya? Betul. Aku butuh HP dan ada paketannya. Oke. Ada. Silakan. Ambil dulu. Ya. Aku butuh HP dan ada paketannya dan aku dan aku minta kamu buat buka Instagramku. Buka Instagramku Shehan Andika. Nah. Pertanyaannya gini Ki. Keren nggak kalau misalkan aku udah tahu dari sebelum aku ke sini, aku udah tahu kamu bakal pilih. Nggak mungkin. Cek Instagram ya. Oke. Dan di sini di bio tertulis your card is two of heart. Nanti dikasih tahu ya. Oke, siap. Benar ya? Tas dulu. Mantap. Wah, di luar expect loh. Ya. Ya ampun. Gila. Sekarang gini, kartu dua hati taruh di bawah. Jelas ya? Kartu yang ini kutumpuk seperti ini. Jelas kartu ada di mana sekarang? Di bawah. Di bawah. Untuk
apa namanya, just in case misalkan kalian nggak di bawah ya, Iya, di bawah. dua hati. Oke. Kita coba sekarang aku yang jadi pesulap ya. Oke. Lihat ya, sekarang kartunya dua hati, aku sentuh seperti ini. Aku jentikin jari. Perhatiin baik-baik. Ya, sih. Gak ada yang berubah. Gak ada yang sesuatu di sana. Tapi balik lagi. Ini bukan aku yang sulap. Tapi kamu sentuh sekali lagi untuk terakhir kalinya, kamu sentuh kartunya, disentuh aja. Dijentikin jari. Kalau misalkan kamu sentuh dan kamu jentikin jari, kartunya itu udah berubah jadi dua hati semua. Mantap semua. Gak bisa dibully lagi kan? Gak bisa dibully lagi kan? Ya itu. Thank you ya. Thank you. Oke, kita beri aplaus untuk Sehan Andika. Wah, mantap. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terus, Mbak, terima kasih Mbak. Iya. Oke. Semoga apa yang kita hadirkan di sini bisa bermanfaat buat kita, buat penonton, dan semoga bisa mengedukasi bahwa kesimpulannya jangan pernah meremehkan suatu seni. Betul. Dan hargailah seni apapun itu. Apapun itu. Oke, terima kasih. Kami dari Mojo Channel undur diri. Salam untuk masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Gila.